Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Episode kita kali ini, kami akan mengajak kalian mengunjungi sebuah tempat wisata edukasi berupa museum yang menceritakan sejarah perjalanan dan perjuangan Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Berbagai macam koleksi yang berkaitan dengan dunia militer bisa kalian temukan di museum ini. Mulai dari diorama perjuangan TNI, tokoh-tokoh penting TNI, berbagai jenis senjata ringan maupun senjata berat yang digunakan TNI, hingga alutsista TNI dari matra darat, laut, dan udara, semuanya bisa kalian temukan di museum ini. Biar nggak penasaran, langsung aja guys. Ini dia, Museum Satria Mandala Jakarta. Lokasinya berada di pusat kota Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kafling 14, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Bagi kalian yang ingin informasi terupdate mengenai museum ini, kalian juga bisa follow media sosial Instagram mereka di @museumsatriamandala. Sebelum dijadikan Museum Satria Mandala, tempat ini merupakan rumah pribadi dari istri ke-6 Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yakni Naoko Nemoto atau yang dikenal sebagai Ratna Sari Dewi. Rumah ini dibangun pada tahun 1960 di atas lahan seluas 58.800 meter persegi. Rumah 2 lantai ini pun diberi nama Wisma Yaso. Penamaan tersebut diambil dari nama saudara laki-laki Ratna Sari Dewi yang telah terlebih dahulu meninggal. Wisma Yaso juga menjadi saksi bisu akhir dari perjalanan hidup Presiden Soekarno. Pasca lengsernya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Presiden Soeharto, rumah ini dijadikan tempat tahanan rumah untuk Soekarno dari tahun 1969 hingga akhir hayatnya 21 Juni 1970. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Wisma Yaso pun dialihfungsikan menjadi museum. Kepala Pusat Sejarah TNI Brigjen Nugroho Noto Susanto ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek. Tepat pada tanggal 15 November 1971, pembangunan dimulai dengan merenovasi dan memugar sebagian Wisma Yaso. Pada tanggal 5 Oktober 1972, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI, Presiden Soeharto meresmikan Museum Satria Mandala. Meski telah dibuka untuk umum, pembangunan museum tetap berlangsung hingga rampung pada tahun 1979. Penamaan Satria Mandala berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tempat suci bagi para ksatria. Oke guys, itu tadi sedikit sejarah lahirnya Museum Satria Mandala. Nah, sekarang kami akan mengajak kalian berkeliling melihat berbagai koleksi yang ada di museum ini. Oh ya guys, saat kami berkunjung ke museum ini, ada beberapa ruangan koleksi yang ditutup sementara untuk umum. Hal ini dikarenakan sedang ada renovasi dan pemeliharaan benda koleksi. Sebelum memasuki museum, di halaman depan sisi sebelah kanan terdapat alutsista TNI Angkatan Laut berupa replika KRI Macan Tutul 602 yang dipergunakan dalam pertempuran Laut Aru, perairan Maluku dalam misi membebaskan Irian Barat dari Belanda yang dikenal dengan Operasi Trikora. Pada 15 Januari 1962, KRI Macan Tutul tenggelam setelah bertempur dengan Angkatan Laut Belanda. Komodor Yosudarso yang menjadi pemimpin kapal gugur bersama 24 awak lainnya. Masih di halaman depan sisi sebelah kiri, terdapat alutsista TNI Angkatan Udara berupa pesawat tempur A-4 Skyhawk TT-0438 buatan Amerika Serikat. Pesawat ini beroperasi dari tahun 1980 sampai tahun 2004. Berbagai operasi pernah melibatkan pesawat tempur ini, di antaranya Operasi Seroja di Timur Timur dan Operasi Halau di Laut Natuna. TNI Angkatan Udara mengoperasikan pesawat jenis ini total sebanyak 32 pesawat. Pesawat tempur A-4 Skyhawk merupakan pesawat tempur Indonesia pertama yang bisa mengisi bahan bakar di udara. Nah, setelah melihat-lihat koleksi yang ada di halaman depan museum ini, saatnya kita masuk ke bangunan utama museum. Ruangan pertama yang kami kunjungi adalah ruangan khusus 4 jenderal yang berada di lantai 1. Keempat jenderal tersebut adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo,
Jenderal Abdul Haris Nasution, dan terakhir Jenderal Soeharto. Kita mulai dari Jenderal Sudirman. Di sini terdapat sebuah kursi kayu yang diikat ke tandu untuk membawa Jenderal Sudirman berpindah-pindah lokasi saat memimpin perang gerilya. Terdapat juga perabotan yang digunakan beliau saat bergerilya tahun 1949 di Kelurahan Nogosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selain itu juga terdapat berbagai bintang penghargaan yang diterima Jenderal Sudirman seperti Bintang Republik Indonesia, Bintang Gerilya, dan Bintang Yuda Dharma. Masih di dalam etalase kaca, juga dipajang pedang, tas, dan surat keterangan kematian Jenderal Sudirman. Di etalase terpisah dipajang baju kebesaran Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya. Selanjutnya ruangan Jenderal Urip Sumoharjo. Terdapat perabotan berupa satu set meja kerja dan satu set meja tamu dari kediaman beliau. Selain itu di bagian dinding dipajang foto-foto beliau saat bertugas sebagai Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat. Di etalase kaca dipajang beberapa benda koleksi pribadi beliau seperti beberapa bintang penghargaan dari negara, yaitu Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra, dan Bintang Yuda Dharma. Selain itu juga terdapat senjata tradisional keris, arloji, kompas, dan lain-lain. Ada satu kutipan pernyataan Urip Sumoharjo selaku mantan perwira KNIL yang terkenal pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu aneh, negara zonder tentara. Yang jika diartikan mengandung makna, suatu negara yang telah merdeka, aneh jika tidak memiliki tentara untuk mempertahankan kemerdekaan. Kutipan pernyataan Jenderal Urip inilah menjadi salah satu inspirasi lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI. Bergeser sedikit yang merupakan ruangan Jenderal Abdul Haris Nasution. Di area ini terpajang foto-foto perjalanan karir Jenderal A.H. Nasution selama mengabdi sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia. Beberapa foto diantaranya pelantikan Kolonel A.H. Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat pada 7 November 1955 dan pelantikan Jenderal A.H. Nasution sebagai Ketua MPRS pada 22 Juni 1966. Di tembok ruangan tersebut juga terpampang sumpah prajurit dan sebuah torso atau patung setengah badan dari Jenderal A.H. Nasution. Sumpah tersebut berkaitan erat dengan peristiwa G30 SPKI, di mana beliau selamat dari salah satu target penculikan. Peristiwa tersebut menggambarkan kesetiaan setiap prajurit TNI kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 dari ancaman paham komunis. Bergeser sedikit dipajang seragam TNI lengkap dari Jenderal A.H. Nasution di dalam sebuah etalase kaca. Beliau dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar Bintang 5 bersama Soeharto pada 5 Oktober 1997. Bersebelahan dengan ruangan Jenderal A.H. Nasution merupakan ruangan Jenderal Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Ruangannya tidak terlalu luas, di bagian dinding dipajang foto-foto perjalanan karir militer Soeharto dari masa ke masa hingga dilantik menjadi presiden. Beberapa foto diantaranya, foto tahun 1964 saat Pangkostrat Maijen Soeharto mendapat wing penerbang, foto pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangat pada 16 Oktober 1965, dan terakhir foto saat Soeharto masih berpangkat Letnan Kolonel. Masih di lantai 1 Museum Satria Mandala, bersebelahan dengan ruangan para jenderal tadi, kita akan memasuki sebuah ruangan yang menampilkan benda-benda koleksi seperti diorama perjuangan TNI di berbagai wilayah pasca kemerdekaan. Terdapat 21 diorama di ruangan ini, semuanya ditampilkan dalam etalase kaca lengkap dengan penjelasannya. Selain diorama, juga dipajang seragam BKR atau Badan Keamanan Rakyat dan seragam badan-badan perjuangan di dalam sebuah etalase kaca. Di etalase kaca lainnya, dipajang seragam pasukan misi perdamaian PBB asal Indonesia yang diberi nama Kontingen Garuda atau disingkat KONGA. Masih di ruangan yang sama, dipajang atribut kepangkatan TNI Polri dari masa ke masa, lengkap dengan tanda korps satuan dari masing-masing matra TNI.
Di ujung tembok ruangan dipajang foto-foto Panglima TNI dari masa ke masa, dimulai dari Jenderal Sudirman hingga Panglima TNI periode 2022 sampai 2023, Laksamana Yudo Margono. Tak jauh dari foto-foto para Panglima TNI, dipajang berbagai macam bintang penghargaan dari negara seperti Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Mahaputra, dan lain-lain. Selanjutnya juga dipajang berbagai macam tanda kehormatan Satya Lancana dari pemerintah Republik Indonesia, seperti Satya Lancana Perang Kemerdekaan, Satya Lancana Kesetiaan, Satya Lancana Sapta Marga, dan lain-lain. Nah, puas melihat-lihat koleksi di lantai 1, saatnya kita menuju ruangan yang paling banyak menarik perhatian pengunjung, yaitu ruangan senjata. Ruangannya berada di lantai basement gedung Wisma Yaso atau Museum Satria Mandala ini, guys. Konon infonya tempat ini merupakan area kolam renang indoor. Namun pasca dialihfungsikan menjadi museum, ruangan ini direnovasi dan dijadikan tempat penyimpanan berbagai jenis senjata yang pernah digunakan oleh TNI pada era tahun 1945 hingga tahun 1950-an. Saat memasuki ruangan, berjejer berbagai macam artileri dengan berbagai ukuran. Mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang tergolong besar. Negara pembuatnya juga bermacam-macam, mulai dari Amerika, Swedia, Inggris, dan lain sebagainya. Salah satu yang ukurannya besar adalah artileri meriam gempur kaliber 40 mm banteng blorok. Ada juga etalase yang memajang berbagai macam senapan mesin dengan berbagai jenis dan ukuran. Berbagai macam senapan serbu baik jenis manual, semi-otomatis hingga otomatis dengan berbagai jenis dan ukuran. Berbagai jenis pelontar granat dengan berbagai ukuran. Selanjutnya 3 buah torpedo kapal selam SID-50 dan beberapa jenis senjata mortir. Berikutnya ranjau darat penghancur tank dan bom udara. Terakhir, puluhan jenis pistol yang pernah digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Selain berbagai jenis senjata, di ruangan ini juga dipajang miniatur kapal perang kebanggaan Indonesia era 1960-an, yakni KRI Irian 201. Kapal ini cukup melegenda karena menjadi kapal perang terbesar yang pernah dioperasikan TNI Angkatan Laut. Oke guys, itu tadi berbagai koleksi senjata yang pernah dioperasikan TNI pada era 1945 hingga tahun 1950-an. Tentu senjata-senjata tersebut berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari segala ancaman. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi kalian yang ingin mendatangi museum ini, berikut harga tiket masuk dan jam operasionalnya dalam bentuk infografis. Nah, setelah puas melihat-lihat senjata yang berada di lantai basement, selanjutnya kita ke area luar gedung utama Museum Satria Mandala. Di sini terdapat Taman Dirgantara dan Panser. Taman ini menampilkan beberapa alutsista yang pernah dipergunakan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat. Penasaran kan alutsistanya seperti apa? Jangan lupa saksikan ulasannya di video berikutnya ya guys. Sekian dulu dari kami, terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.